diberikan kesempatan sama Mas Vero. Makasih Coach. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kesempatan dan suatu kehormatan banget buat saya bisa ngobrol dengan teman-teman MAB malam ini. Jadi malam ini gue mau cerita. Nah ini karena gue masih umur 31, gue nggak mau suka pakai kata-kata yang kata-kata yang formal gitu ya. Jangan aku, saya atau apa. Gue pakai gue aja. Oke. Karena kita semua teman gitu kan, dan kalian nanti yang akan jadi mahasiswa di Mahakarya itu bukan jadi mahasiswa saya, kalian tuh jadi teman saya kayak gitu. Oke. Nah, gue mau cerita tentang Universitas Mahakarya Asia. Kenapa sih kita harus kuliah di Mahakarya Asia gitu ya? Jadi yang harus kita pahami bahwa di Indonesia ini ya teman-teman banyak banget universitas, banyak. Ada sekitar 4 ribuan universitas. Tapi satu hal, mereka semua itu bentuknya sama semua. Apa? Samanya adalah ngajarnya di kelas, ngajarnya pakai teori, dosennya dosen yang kadang-kadang bahkan nggak pernah praktek sama sekali di lapangan. Ini masalah nih teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau kalian diajar oleh dosennya seperti itu dan kemudian menghadapi dunia nyata, diajar dengan cara yang lama, kalian akan kelabakan nantinya. Nah, gue mau cerita tentang 3 alasan kenapa baiknya kuliah di Mahakarya Asia. Next. Ini boleh di skip aja. Jadi gue mau cerita yang pertama adalah teman-teman itu ada 3 pertanyaan yang penting harus dijawab kalau mau survive nanti di masa depan gitu ya. Yang pertama adalah lu harus tahu lu tuh mau belajar apa. Ini ya, ini penting banget karena banyak orang bisa dibilang ya, risetnya bilang 70% lebih itu salah jurusan. Salah jurusan. Karena kenapa? Satu, kadang-kadang ikut orang tuanya doang. Oke, bagus, kita harus berbakti pada orang tua. Tapi yang ngadepin masa depan itu bukan orang tua kita, tapi kita sendiri. Kadang kita nggak tahu kita tuh bisa apa, kita suka apa. Atau kita ngikut temen, kita ngikut sahabat, kita ngikut geng. Waduh, susah itu kalau kayak gitu. Atau kadang-kadang kita ikut kata orang. Katanya kalau masuk teknik gampang dapat kerja. Katanya kalau masuk manajemen bisa masuk bank. Siapa bilang zaman sekarang nggak ada yang namanya pasti-pasti. Bahkan dulu yang namanya PNS, kerjaan yang katanya orang paling aman, sekarang pun bisa bisa terancam karena Pak Jokowi sudah berpikir untuk membuat performance review sehingga PNS-PNS yang oke bertahan, PNS yang nggak oke bisa keluar kayak gitu kan. Itu pertanyaan pertama. Lu mau belajar apa? Kedua, habis tahu belajar apa, kalian harus tahu juga, habis lulus itu, kalian mau jadi apa? Jangan sampai kalian belajar cuma karena suka. Ingat ya, kalian kalau mau sukses, harus ingat, kalian harus melakukan 3 hal. Melakukan sesuatu yang kalian suka, melakukan sesuatu yang kalian bisa, dan melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Kalau kalian tiga-tiganya itu kalian lakukan, selamat kalian. Kayak gitu. Yang terakhir adalah, ini juga pertanyaan yang paling penting. Kerja atau usaha atau kuliah. Ini kan kadang-kadang orang nimbang-nimbang ya. Gue mau bisnis, ngapain sih gue harus kuliah? Bill Gates juga nggak lulus kuliah loh, tapi dia sukses bikin Microsoft. Nanti gue akan cerita bahwa itu nggak bener. Karena kenapa? Nih gue kasih tahu. Satu, orang pada bilang, Bill Gates itu nggak lulus kuliah, drop out, tapi dia bikin Microsoft. Gue kasih tahu beberapa hal. Satu, Bill Gates itu udah lahir brojol dari orang kaya banget, salah satu lawyer termahal. Orang tuanya itu salah satu lawyer termahal di negara bagian Washington. Yang kedua, Bill Gates itu kuliahnya itu dari Harvard. Istilahnya kalau lu drop out dari Harvard, itu ya lu adalah salah satu yang paling encer otaknya. Dan yang ketiga, dia drop out itu bukan dikeluarin loh. Dia itu memutuskan tidak melanjutkan. Dan dia itu udah hampir selesai sebenarnya. Dan orang untuk bisa menjadi seperti Bill Gates itu langka banget ya kan. Jadi jangan disamaratakan. Jadi jangan berarti bahwa gua untuk sukses jadi usahawan nggak perlu kuliah, itu salah banget karena semua ada ilmunya. Ya, semua ada ilmunya. Boleh next? Nah, gua mau bantuin kalian buat ngejawab pertanyaan pertama dulu. Mau belajar apa? Pertanyaan itu harus dijawab dengan hati-hati karena jangan sampai kalian salah pilih. Karena kenapa? Lu harus tahu, ya kan? Lu harus tahu di masa depan itu yang dibutuhin itu kayak gimana. Jangan sampai apa yang kalian pelajari itu di masa depan nggak kepake, kan sayang. Nah, kalau berdasarkan riset dan prediksinya, jelas skill-skill teknologi informasi bakal penting banget.
skill-skill tenaga medis bakal penting banget ya. Ke depan tuh bakal makin banyak orang sakit, virus makin banyak. Sekarang kita ngalamin COVID, belum tentu lagi kita belum tahu kita akan ngalamin apa lagi di masa depan, ya kan? Sektor seni, sektor pendidikan dan yang lain. Nah, artinya apa? Ketika kalian memutuskan masuk kuliah jurusan apa, pastikan jurusan itu akan kepake di masa depan. Oke, kalau misalnya zaman dulu katanya orang-orang tua kita, masuk ekonomi aja, gampang dapat kerja. Tuh lihat, ada nggak ekonomi di situ? Nggak banyak, ya. Nggak banyak. Artinya apa? Boleh kalau kalian suka ekonomi, tapi nanti persaingannya makin sulit. Kayak gitu. Jadi jangan salah pilih. Karena jurusan itu menentukan kesuksesan kalian. Itu kayak langkah. Kayak lo main catur, langkah pertama kalian main catur itu bisa bikin kalian enak geraknya, bisa bikin kalian susah geraknya. Jadi jangan salah pilih. Tapi yang lebih penting juga adalah jangan cuma ngelihat skill apa yang harus kalian miliki, tetapi lihat juga soft skill apa yang harus kalian punyai. Nanti itu dunia makin nggak jelas, ya kan? Kalian harus punya skill-skill yang ada di kanan ini. Skill seperti negosiasi, ya kan? Skill buat persuasi, kerjasama dalam tim, dan seterusnya. Karena kedepannya itu, nggak ada lagi yang namanya Superman. Dulu, gue masih ingat banget, orang tua gue ngajarin gue untuk, Fer, lu sekolah yang bener, lu dapat nilai yang tinggi, lu jadi orang yang pintar. Semua orang kayak gitu. Akhirnya kita berlomba-lomba jadi orang paling pintar, nilai paling tinggi. Padahal di masa depan, bukan orang paling pintar yang paling bertahan, tetapi orang yang bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan kerja bareng orang lain. Jadi skill itu penting banget. Jadi kalian jangan jadi orang yang pintar sendirian, ya. Itu penting banget. Next. Nah, masa depan gue kasih tahu, masa depan itu kita akan menghadapi era namanya VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Intinya adalah makin di tahun 2021, 2022, 2023, 45, dan 2030 ke depan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu ada perang dagang apa aja. Kita nggak pernah tahu ada virus apa lagi. Ini COVID ini menghantam ekonomi dunia dengan dahsyatnya. Indonesia minus 5,3%. Singapura minus 20%. Lu bayangin, Singapura negara yang paling kuat ekonominya di Asia Tenggara minus 20%. Kalau 5 kuarter dia kayak gitu terus, bisa jadi Singapura akan depresi. Lu bayangin, dulu 2 tahun yang lalu gak ada yang kebayang Singapura depresi. Sekarang mereka harus ngadepin itu. Karena apa? Masa depannya itu makin gak jelas. Nah, kalau masa depannya makin gak jelas, kaliannya juga harus makin siap menghadapi itu, makin adaptif menghadapi itu. Jadi jurusan yang kalian pilih, itu harus menyiapkan diri, bukan untuk jadi orang pinter doang, tapi jadi orang pinter yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Next. Ya, pertanyaannya adalah, oke, tadi gue udah jelasin, kuliah jangan salah pilih, ya kan? Tapi kalau lulus terus gimana dong? Bisa jadi apa? Baiknya jadi apa gitu kan? Nah, kamu atau kalian harus milih kampus atau jurusan atau program yang bikin kalian jadi mandiri. Nah, di Mahakarya Asia, ini gue mau cerita nih sekarang, masuk ke Mahakarya Asia. Mahakarya Asia ini kampus yang bisa dibilang baru-baru lama. Kenapa gue bilang baru-baru lama? Karena gini, sejarah kita udah mulai dari tahun 2000-an, 2000 awal bahkan, mungkin kalian belum lahir gitu ya. Tahun 2000 awal itu ada 4 perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020, 4 perguruan tinggi ini dilebur jadi satu, kemudian statusnya dinaikkan menjadi universitas, dan izinnya keluar sekitar bulan Maret 2020 dengan nama Universitas Mahakarya Asia. Nah, sebagai universitas yang lahir ketika pandemi, ini kayak Tuhan bilang ke kita bahwa dari hari pertama Mahakarya harus melakukan cara-cara yang berbeda. Oke, cara berbedanya gimana? Kita ngelihat kampus-kampus lain pada nyiapin mahasiswanya buat jadi karyawan. Kita enggak. Kita pingin bikin kalian jadi mandiri. Kenapa mandiri? Karena kita pingin kalian jadi sarjana yang pengusaha dan pengusaha yang sarjana. Ini agak kebalik ya kata-katanya, tapi intinya adalah sarjana yang pengusaha dan pengusaha yang sarjana. Loh, kenapa itu penting gitu ya? Kenapa kok ada pengusaha dan ada sarjana? Kenapa harus embel-embel dua itu ikut gitu? Yang penting adalah gini, semua ada ilmunya. Kalian harus tanamkan itu. Semua ada ilmunya. Oke, mau jadi pengusaha ada ilmunya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, ilmunya mau didapat di mana? Mau didapat dari trial and error, coba-coba gagal, jatuh bangun, bertahun-tahun, ya kan, capek,
atau didapatkan dari bangku kuliah, di mana kalian duduk tenang selama 4 tahun, kalian diajari oleh orang-orang yang terbaik di bidangnya, diajari semua yang kalian perluin, dari mulai marketing, product development, product design, product penetration, kemudian branding, kemudian financial, keuangan, ya kan, semua diajarkan di situ. Dan sehingga keluar dari 4 tahun itu, kalian udah tahu semua yang kalian perlukan untuk merunning suatu bisnis. Kalian nggak perlu tuh tadi, ya kan, jatuh bangun, salah ini, salah itu, error ini, error itu. Ilmunya udah kita kasih. Itu pentingnya jadi sarjana. Jangan cuma dilihat gelarnya, dilihat ilmunya, gitu. Dengan ilmu yang kalian miliki di sarjana, pertanyaannya mau jadi apa? Jangan cuma jadi karyawan, harus jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha itu amalnya banyak. Orang bisa hidup di situ, kalian bisa ngegaji orang, banyak yang ikut kalian. Orang-orang yang jadi karyawan kalian itu punya keluarga, mereka bisa hidup dari gaji kalian. Bayangin, berapa yang kalian bantu, luar biasa kan? Makanya di Mahakarya Asia, tujuan kita adalah mencetak sarjana yang pengusaha dan pengusaha yang sarjana. Nah sekarang, kalau kita bicara jurusan, kita ada jurusan-jurusan banyak banget, ada 10. Intinya ada 2 kategori jurusannya kita. Jurusan-jurusan yang berkaitan sama bisnis dan jurusan yang berkaitan sama teknologi. Tapi khusus buat sesi ini, gue cuma mau cerita satu jurusan yang paling kita akan push, yang paling akan kita fokuskan, yaitu adalah kewirausahaan. Ya, kewirausahaan, kan ini penting. Karena kita ingin menciptakan banyak 1 juta, bahkan 1 juta pengusaha yang bisa membantu dan menciptakan kebaikan bagi banyak orang. Oke, jadi lulus mau jadi apa? Jadilah sarjana yang pengusaha dan pengusaha yang sarjana. Oke, next. Nah, sekarang nomor 1, kalau kalian mau belajar, jangan salah guru, jangan sampai salah guru. Nah, ini kenapa gue bilang kayak gini? Karena gini, di Indonesia itu problemnya 1, next. Problemnya adalah, boleh next, slide berikutnya. Nah, problemnya adalah apa yang dipelajari di kampus tidak sesuai dengan apa yang kalian temui di dunia nyata. Wah, ini problem banget. Dan ini semua orang udah tahu. Dari mulai menteri, presiden, sampai bahkan calon rekruter pun atau perusahaan pun udah tahu itu. Bayangin, gue pernah ngerekrut dari kampus top di Indonesia gitu ya, untuk satu posisi di Microsoft. Gue buka posisi itu 2.000 orang daftar gitu. Dari 2.000 orang daftar itu, gue seleksi hati-hati, gue panggil the best atau yang terbaik, gue panggil 10 yang terbaik dari 2.000 itu. Dan 10 yang datang sampai interview ke gue, itu orang dari kampus terbaik di Indonesia. Gue nggak perlu sebutin namanya. Ternyata ketika di interview, waduh, yang mereka ceritain itu teori, dan teori. Nggak ada prakteknya. Gue tanya, kok lu bisa begitu? Emang dosennya dulu ngajarin apa? Oh ya mas, dosennya ngajarin ini. Loh, itu yang kalian sebutin, itu kan udah ketinggalan 10 tahun yang lalu, kok masih diajarin, kayak gitu. Ternyata usut punya usut, dosennya itu tidak pernah praktek di lapangan, dosennya tidak pernah praktek di industri, ya pantes, yang diajarin itu adalah apa yang mereka pelajari ketika kuliah dulu, ya telat bos, kayak gitu, ya kan, telat. Makanya, kita pingin di Mahakarya itu jangan sampai apa yang kalian pelajari itu sia-sia. Jangan sampai 4 tahun itu cuma jadi mubazir. Kalian harus pelajari sesuatu yang benar-benar akan terpakai di dunia nyata dari orang yang sudah menjalankannya. Karena kenapa? Yang namanya inovasi itu pasti lebih cepat daripada teori. Jadi namanya teori, akademik itu harus imbang sama praktek. Nah makanya di Mahakarya kita memadukan pengajar antara pengajar akademisi yang paham tentang teori, yang paham tentang akademik, yang paham tentang landasan-landasan teori, supaya kalian paham ilmu-ilmunya, tapi kami juga kasih kalian dosen-dosen praktisi yang sudah jalan duluan, yang sudah paham tentang bagaimana menjalankan teori itu dalam dunia nyata. Oke, nah gue mau ceritain, siapa aja sih dosen praktisi yang akan ngajar nanti? Boleh next? Nah, ini yang pertama, ini beberapa aja gue contoh ya, kasih ya. Jadi kita udah ada 30, ini gue kasih paling cuma 5 atau 7 lah ya. Yang pertama ada Mas Jody. Jadi kalau kalian ada di kota-kota besar kayak misalnya Semarang, kemudian Jakarta, Jogja, kalian nemuin ada yang namanya warung steak ya.
Jadi warung steak itu didirikan oleh Mas Jody Brotoseno, dan ini luar biasa banget, dari satu cabang sekarang udah ratusan cabang, dari Rp1 sekarang udah ratusan miliar. Jadi orang yang sudah berhasil membangun bisnis kuliner sampai ratusan miliar akan mengajar di Mahakarya, dan kalian akan belajar dan dimentoring langsung oleh beliau, dan kalian artinya akan dapat ilmu yang apa yang dia sudah pelajari selama sepanjang hidupnya. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis kuliner yang mirip, nggak perlu gagal jatuh bangun seperti Mas Jody. Mas Jody akan ceritakan apa sih lubang-lubang jalannya sehingga kalian bisa ngindarin itu. Next. Ada lagi, yaitu adalah Mas Wafa Taftazani. Mas Wafa ini adalah sahabat saya, dia kerja di Google dan YouTube, dan di YouTube jobnya dia adalah Strategic Partnership Manager. Jadi semua YouTuber top di Indonesia, seperti yang ada di gambar itu, Baim Wong, itu di bawah kelolanya beliau. Baim Wong, Paula Verhoeven, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, semuanya itu adalah temannya Mas Wafa. Mas Wafa itu akan bisa banget ngajarin kita tentang gimana sih kalau kita mau berbisnis memanfaatkan media-media baru kayak YouTube, TikTok, dan segala macam. Semua ada ilmunya. Kalau kalian belajarnya cuma dari praktisi yang terlalu praktek aja, ya kalian cuma dapat ilmu tapi ilmu-ilmu taktis. Tapi kalau sama Mas Wafa, kalian dapat ilmunya adalah ilmu strategis. Kalian bisa lihat strategi jangka panjang. Kalian bisa lihat, oh, kalau gua mau punya brand, gua bisa manfaatin YouTube untuk ini, gua bisa pakai Facebook untuk ini, gua bisa pakai Instagram untuk ini, gua bisa pakai TikTok untuk ini. Jadi nggak cuma asal sedikit, tapi sudah langsung gambar besarnya. Next. Ada juga, yaitu adalah Mas Tiovan Widakdo. Mas Tiovan ini punya startup namanya Bahaso. Dalam hanya waktu 2 tahun, valuasinya naik dari 0 menjadi 50, dari 0 menjadi 5 juta dolar, berarti sekitar 75 miliar rupiah. Dalam hanya waktu 2 tahun, dan beliau ini adalah orang asal Wonosobo, artinya apa? Putra daerah, gitu. Nah, kalau kalian mau belajar, Mas, gimana sih caranya kalau misalnya gue pengen bikin startup teknologi, naikin valuasi, kalian bisa belajar dari Mas Tiovan. Karena dia udah ngelakuin itu, dan dia nggak ngelakuin itu sekali, dia udah ngelakuin itu berkali-kali. Next. Ada juga Mas Tio Guritno. Mas Tio ini saat ini adalah pendiri dari Inspigo, portal belajar menggunakan podcast. Tetapi yang menarik dari Mas Tio ini adalah bukan saat ini aja, tetapi dulu ketika dia hidup di Silicon Valley atau di San Francisco. Dulu di Silicon Valley di Amerika, beliau adalah salah satu orang yang dikenal mendirikan perusahaan kemudian dijual. Habis itu bikin perusahaan lagi dijual. Sebutan kerennya adalah serial entrepreneur. Koneksinya itu bikin bisnis kemudian dijual, bikin bisnis kemudian dijual. Sekali jual perusahaan itu, sebagai gambaran aja, itu kita bicara uang sekitar 100 miliar sampai 200 miliar. Banyak banget. Nah, pulang dari Silicon Valley, dia jual beli perusahaan, dia balik ke Indonesia, dibikin banyak perusahaan. Dia jadi investor dan dia juga jadi CEO. Jadi, kalau nanti kalian pingin bikin bisnis dan nanya, Mas, gimana sih supaya bisnis gue di-acquire? Gimana sih supaya bisnis saya dibeli? Biar dapat uang cash out banyak banget, ratusan miliar, biar aku bisa langsung pensiun muda gitu ya. Kalian bisa tanya sama Mas Tio. Next. Ada juga Mas Halim. Mas Halim ini adalah Direktur Inovasi Plug and Play. Mungkin Plug and Play kalian nggak pernah dengar. Tetapi kalau aku sebut Grab, aku sebut BCA, kalian pasti pernah dengar. Jadi Plug and Play ini adalah inkubator. Tugasnya inkubator itu adalah mencari entrepreneur atau pengusaha, kemudian dibantu diperbaiki bisnisnya, dibagusin, dikembangin. Kemudian nanti ketika udah dikembangin, kalian makin berkembang, in return, inkubator itu dapat saham, dapat share. Nah, tugasnya Mas Halim adalah mencari entrepreneur-entrepreneur yang nantinya akan dibantu program-program pengembangan, dicarikan investor, dicarikan pendanaan. Jadi tugas Mas Halim ini sangat unik dan dia sangat well connected, temennya di mana-mana. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis, Mas, aku mau bikin bisnis dan aku butuh funding. Bisnis apa? Bisnis kopi. Ada dia kenalannya. Investor yang suka invest di bisnis kopi. Mas, aku punya bisnis salad. Dia punya kenalannya. Mana investor yang suka bisnis
food and beverage, dan banyak banget. Oke, dan dia akan ngajar di kita. Next. Ada Mbak Mira Surario. Mbak Mira ini adalah salah satu sahabat saya, dia bekerja di View. View ini kayak Disney Plus, kayak Netflix, dan seterusnya. Tapi yang menarik dari Mbak Mira ini adalah dia sangat well connected dan sangat terhubung dengan Hollywood. Salah satu program yang dia punyai adalah namanya View Short, di mana dia nyari sineas-sineas dan filmmaker muda dari daerah, kita bicara daerah ya, kita bicara Tegal, Wonosobo, kita bicara daerah-daerah seperti itu, tetapi dia cari mana yang terbaik, sineas-sineas dan filmmaker yang terbaik, dia hubungkan dengan editor langsung dari Hollywood. Jadi, filmnya lokal, tetapi editornya adalah Hollywood, sehingga filmnya itu kualitas-kualitas Hollywood. Seperti itu. Dan film yang sudah diedit oleh Hollywood tadi langsung dinaikin di View dan ada skema bagi hasilnya. Jadi kalau kalian mau masuk bisnis media, mau jadi sineas, filmmaker atau apapun, kalian ingin cari jalan ke Hollywood, Mbak Mira bisa jadi partner kalian untuk masuk ke sana. Next. Ada Mas Ado. Mas Ado ini adalah salah satu lulusan terbaik dari Kellogg School of Management. Ini adalah kampus marketing terbaik di dunia. Kalau kalian belajar marketing, kalian pasti harus tahu namanya Philip Kotler, guru atau ahli marketing terbaik di dunia. Dia, Philip Kotler, adalah gurunya dari Mas Ado. Jadi Mas Ado ini muridnya Philip Kotler. Dan pulang ke Indonesia, Mas Ado aktif di bisnis energi terbarukan. Jadi seperti kincir angin, solar panel, wind turbine, dan seterusnya itu Mas Ado geluti. Jadi kalau kalian mau masuk bisnis energi, kemudian electric vehicle, dan seterusnya, kalian bisa ngobrol sama Mas Ado, dan Mas Ado akan ngajar di kampus kita. Next. Ada Pak Sudimin Mina, dia adalah Direktur Microsoft Indonesia, orang yang sangat ahli keuangan, akuntan yang handal sekali, melihat angka sampai titik-titik koma terkecilnya, dia bisa lihat dan dia bisa pahami. Dia akan ngajarin kita bagaimana kita memahami angka dan bagaimana supaya kita bisa menjadi akuntan yang nggak cuma akuntan, tetapi bisa memahami statement keuangan, untung dan rugi, sehingga kita bisa menciptakan strategi ke depannya. Dan ada Mas Aryo Adimas. Mas Aryo Adimas ini saat ini bekerja di Gojek sebagai Senior Vice President, dan bisnis unit yang dia tangani itu namanya Loket. Jadi Loket ini menghandle semua event-event online yang ada di Indonesia. Jadi semua brand yang mau bikin event online pasti akan kontak Mas Aryo Adimas. Artinya apa, teman-teman? Ini hanya yang gue tunjukin di sini, ini cuma sampel kecil dari 30 dosen praktisi yang akan ngajar di Mahakarya. Tujuan kita adalah satu, supaya apa yang kita pelajari nanti sesuai dengan apa yang akan kalian temui, ya kan? Dan tujuannya akhirnya adalah menciptakan sarjana yang pengusaha dan pengusaha yang sarjana, karena semua ada ilmunya. Next. Nah, pertanyaan terakhir adalah, gua harus kerja atau usaha atau kuliah nih? Kadang kan orang mikir nih, aduh aku kerja aja deh, kuliah nanti dulu. Aduh, gua bisnis aja deh, kuliah nanti nggak ada waktu. Teman-teman, gua kasih tahu. Sekarang teknologi udah maju banget, ya kan? Belajar bisa pakai e-learning, kelas bisa pakai conferencing, dan semua teknologi itu kita pakai di Mahakarya. Sehingga kelas-kelas kita itu bukan lagi ruang kelas fisik. Kalian jangan mikir, kalian harus datang ke satu kelas, kemudian ketemu dosen fisik face to face. Kalian mainly akan belajar secara online. Pasti nanti akan adalah ketemu sekali dua kali, tetapi itu sangat kecil sekali porsinya. Kebanyakan porsinya adalah online. Semua mata kuliah, semua pelajaran itu sudah pre-recorded di dalam suatu e-learning platform, dan tetap kalian akan punya kelas-kelas yang bisa kalian datengin, di mana di situ kalian bisa bertanya langsung kepada para dosen-dosen, dan harapannya adalah supaya lulus dari Mahakarya, kalian bisa bisnisnya jalan, dan kuliahnya juga jalan. Seperti itu. Jadi sekarang bukan lagi alasan buat milih salah satu, sekarang dua-duanya bisa. Ya, jadi itu dari gua, cukup slide-nya di sini. Jadi tujuan kita adalah ngasih yang terbaik buat Indonesia. Dan kalau mau nanya, ya kan, kuliahnya biayanya berapa sih? Waduh, murah banget, ya kan? Nanti kalian bisa ngobrol dengan teman-teman dari MAB. Tapi yang jelas adalah kalau dibandingin dengan kampus lain itu murah banget. Gua kasih tahu, kok kita bisa murah? Nih ya, biaya pendaftaran rata-rata kampus itu ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, bahkan ada yang 100 juta. Ketika gue nanya, kok pendaftarannya kok bisa mahal sekali, kenapa? Kayak gitu. Jawaban mereka apa coba?
oh iya, fasilitas kita lengkap, gedung kita mewah, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu bicara fasilitas gedung. Ternyata ketika pandemi, yang namanya fasilitas nggak bisa dipakai, gedung nggak bisa didatengin. Artinya apa? Kalian udah hanya bayar mahal, nggak kepake pula. Mubazir kan? Seperti itu. Nah, akhirnya kita mikir, terus ngapain dong kita membebani biaya yang mahal buat mahasiswa kita, gitu kan? Kita kasih yang murah, ya kan, sehingga mereka bisa akses yang jelas, tapi mereka dapetin apa yang terbaik. Oke, karena nanti ke depannya, di masa depan, kampus-kampus yang terbaik bukan masalah historinya, bukan masalah gedungnya, bukan masalah fasilitasnya, tapi dua hal. Siapa yang mengajar dan apa yang diajarkan. Dengan melihat kayak gitu, kita melihat ya semuanya udah bisa online, terus kita hitung-hitung, loh biayanya nggak setinggi itu, ya udah. Kalau biaya nggak setinggi itu, ya jangan kita bebankan ke mahasiswa. Kita harus kasih akses pendidikan yang terbaik, tapi dengan biaya yang terjangkau. Akhirnya untuk prodi kewirausahaan, biaya pendaftaran kita cuma 5 juta, dan skema apa namanya SPP kita juga per bulan. Seperti itu. Informasi lebih lengkapnya nanti bisa tanya teman-teman MAB, tapi yang jelas adalah di Mahakarya kita ingin ciptakan mahasiswa dengan kualifikasi kelas dunia, diajar oleh orang-orang terbaik, sehingga lulusannya itu adalah pengusaha yang sarjana, dan sarjana yang pengusaha, supaya bisa ngasih manfaat buat orang banyak. Gitu. Terima kasih. Ya, terima Saya kasih Mas kembalikan ke, ya. Khairul, luar biasa ya. Jadi ini dahsyat sekali. Kemarin tepat kemarin sehari yang lalu itu adik saya itu masukin atau ngantar anaknya tes masuk SD. Ini masuk SD nih Mas. Saya tanya, biaya pendaftarannya berapa? Itu di Bandung Berapa ya. tuh? Yeah. Biaya pendaftarannya 20 juta. Wih, mahal banget. Terus online tanya, padahal kan sekarang. Iya. Bulanannya berapa? Bulanannya 2 juta. Ya. Aduh. Itu ngajarin apa? Ngajarin this is Apple. Ya, nggak ngajarin tuh gimana caranya buat perusahaan gitu ya. Ketemu orang-orang yang sudah punya pengalaman. Wah, ini itu nggak salah hitung itu. Pun Maha. Udah kita hitung, alhamdulillah itu hitungannya udah bener kayak gitu. Jadi Wah, memang coach ini satu hal yang apa ya, yang revolusioner. Karena kenapa? Kita ngelihat banyak kampus ngecas mahal-mahal, ujung-ujungnya ya itu ngajarinnya gitu-gitu aja. Kadang-kadang dosennya nggak pernah praktek gitu kan. Dan bilangnya itu fasilitas. Ini dengan adanya new normal nih coach. Fasilitas itu nggak bisa kepake secara maksimal. Artinya apa? Yang dihadapin mahasiswa dari mulai ITB sampai Harvard itu sama semua. Apa coba? Zoom. Semua ngadepin Zoom. Artinya apa? Fasilitasnya tadi dibanggakan, nggak ada lagi. Nggak penting lagi. Tinggal saya bilang, yang penting cuma dua nantinya. Siapa yang mengajar dan apa yang diajarkan. Nah, di Mahakarya tadi kita udah lihat siapa yang mengajar. Bayangin, orang-orang dengan kaliber kayak gitu, apa yang diajarkan itu ilmu semua, itu daging semua itu. Gitu.